Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B. Kali ini akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu tentang kerugian investasi emas di Indonesia. Tapi sebelumnya bantu Pak B untuk like, subscribe, dan komen, dan juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari konten-konten Pak B selanjutnya. Karena like, subscribe, dan komen akan membantu meningkatkan atau membantu mengembangkan channel Pak B dan akan menyemangati Pak B untuk selalu membuat konten-konten yang bermanfaat tentang seputar investasi emas dan investasi yang lainnya. Oke, tidak berlama-lama, mari kita mulai. Yang pertama, kerugian investasi emas khususnya di Indonesia. Karena kami di Indonesia ya, terusnya di negara kita. Yang pertama, tidak memberikan dividen. Karena emas hanya nantikan adalah capital gain atau dari harga membeli dengan harga menjual ada margin. Itu seperti itu, tidak seperti saham. Saham itu membagi dividen dan juga ada harga jualnya, nanti kalau naik berarti ada capital gain-nya. Tapi untuk belajar saham perlu khusus atau perlu ilmu yang luar biasa rumit ya. Menurut Pak B rumit karena memang Pak B tidak memahami itu. Nah, yang selanjutnya, tidak juga memberikan return atau hasil sewa. Tidak seperti properti. Nah, properti itu bisa memberi hasil sewa, yang disewakan tiap bulan atau tiap tahun mendapatkan return atau dapat hasil sewa dan juga capital gain. Tapi emas keuntungan adalah bisa dibeli dengan harga yang kecil-kecil, di 10.000 juga bisa. Mana ada kalau properti 10.000-an, nggak ada. Nah, kan seperti itu. Yang kedua, kerugian itu adalah ketika perekonomian membaik, stabil, emas cenderung melambat. Melambatnya itu maksudnya tidak naik. Jadi naiknya tidak seperti pada saat krisis, naiknya langsung tinggi. Yang ketiga, tidak fleksibel atau praktis. Mobilitasnya tidak seperti uang kertas. Tapi emas itu adalah uang, sementara uang bukan emas. Karena emas itu begitu kita butuh, dicairkan, dijual atau digade, atau kalau di tabungan emas dicairkan tabungan emas dan sebagainya, itu akan menjadi uang. Jadi tapi tidak seperti uang kertas. Memang betul karena uang kertas itu bisa disimpan di mana-mana. Yang keempat adalah sebagai perhiasan terbebani ongkos pembuatan dan biaya susut. Jadi seperti sudah Pak B katakan, kalau perhiasan itu nanti jualnya harus di tempat yang dulu beli. Surat-suratnya harus lengkap, jangan sampai hilang. Ada biaya penyusutan dan juga biaya pembuatan tidak dihitung. Dan yang ketiga adalah fisik performanya emas itu kalau kusam biasanya dihargai lebih rendah. Kalau emasnya kusam misalnya dipakai terus tiap hari bertahun-tahun, pasti warnanya akan cenderung kusam, sehingga itu emas perhiasan itu kurang recommended untuk dijadikan sarana investasi. Yang recommended adalah emas batangan atau logam mulia 24 karat 99,9%. Itu yang recommended. Jadi sebagai perhiasan memang terbebani ongkos itu, sehingga kalau mau menjual dengan tidak rugi itu berarti harus jangka panjang, 5 tahun lebih, bahkan 10 tahun dari dulu beli. Sehingga kenapa? Karena ada beberapa itu penyusutan, performan, dan juga biaya dulu membuatnya, biaya cetaknya emas jadi gelang, kalung, cincin, dan lain sebagainya tidak dihitung. Sehingga itu menjadi PR buat Anda yang sampai hari ini masih meyakini bahwa emas perhiasan digunakan untuk investasi. Iya, tapi dalam jangka yang sangat panjang. Tapi untuk maksimalnya adalah emas batangan, karena tidak terbebani oleh biaya susut, biaya pembuatan, dan lain sebagainya. Oke, seperti itu. Dan yang terakhir, kelima, kerugian adalah memerlukan handling atau biaya penyimpanan dan perawatan. Kalau emas batangan itu disimpan, kalau banyak kan harus disimpan. Satu, butuh biaya untuk beli brankas kalau dibawa ke rumah, atau nyewa safety box, deposit box di sebuah
bank juga harus membawa. Nah, membawanya itu kan butuh memerlukan waktu dan biaya begitu, sehingga itu yang menjadi alasan oleh kekurangan investasi di Indonesia. Investasi apa? Investasi emas. Sekali lagi, semoga ini menginspirasi. Tapi hanya berharap dari konten ini nanti orang-orang yang sudah punya penghasilan, baik itu bekerja atau berusaha atau apapun itu jenis pekerjaannya, sisihkan untuk investasi. Salah satu instrumennya adalah investasi emas. Nanti kalau investasi properti, nanti akan Pak B buatkan konten yang lain di suatu saat, karena Pak B juga punya pengalaman di dunia properti. Seperti itu, semoga menginspirasi, semoga sukses, tetap menabung emas, tetap menambah emas, tetap berinvestasi emas. Karena emas adalah membeli masa depan dengan harga hari ini. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena like, subscribe, dan komen akan membantu mengembangkan channel Pak B, dan Pak B akan semakin bersemangat untuk berbagi ilmu, men-share ilmu tentang seputar investasi emas dan juga investasi yang lainnya. Terima kasih.